Kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajari kami, Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang, Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Benar Tuhan, Kau Bapa yang mengajari kami, Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang, Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau Bapa yang selalu mengasihi kami, Kau Bapa yang selalu mengajari kami Tuhan, melewati segala rintangan, setiap pencobaan. Kau Bapa yang menemani kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Saat ini kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Tuhan berbicara atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan hari ini akan membahas mengenai Kuduskanlah Hari Sabat, bagian yang pertama. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Ibrani 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, dengan ayat emas pada kitab Keluaran 20 ayatnya yang ke-8. Berikut adalah firman Tuhan di dalam kitab Ibrani 4 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Hari perhentian yang disediakan Allah. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya.
Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Berikut adalah firman Tuhan di dalam kitab Keluaran 20 ayatnya yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, perintah untuk menguduskan hari Sabat merupakan perintah yang singkat, jelas, dan mungkin sekali sangat sulit dijalankan dalam kehidupan modern. Bukan karena kita tidak mengetahui perintah ini, tetapi karena ritme hidup kita hampir tidak lagi mengenal kata berhenti. Kita hidup di zaman yang sangat sibuk, mengutamakan sekali yang disebut dengan produktivitas, dan seringkali kita mengukur nilai diri dari seberapa banyak yang bisa kita kerjakan dan kita hasilkan. Di tengah ritme seperti ini, maka perintah untuk menguduskan hari Sabat mungkin sekali terdengar asing. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa sejak awal Sabat bukanlah sebuah gagasan yang diinisiasikan oleh manusia, melainkan ketetapan Allah sendiri. Sebelum dosa masuk ke dunia, sebelum hukum Taurat diberikan, Allah telah menguduskan hari ketujuh. Dituliskan dalam kitab Kejadian 2 ayat 3, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Sabat lahir bukan dari kelelahan Allah setelah proses penciptaan, melainkan dari kepuasannya, pekerjaannya sempurna dan tidak ada yang kurang. Ketika perintah keempat diberikan di Gunung Sinai, Allah tidak menciptakan konsep baru. Ia memanggil umatnya untuk masuk ke dalam ritme ilahi yang sudah ada sejak penciptaan. Dituliskan dalam Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kata ingatlah menunjukkan bahwa manusia cenderung lupa, bukan lupa tanggal tetapi maknanya. Sabat dimaksudkan sebagai hari yang dikhususkan, dipisahkan, dan dikuduskan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam Ibrani 4, makna Sabat kembali disampaikan. Penulis kitab Ibrani mengingatkan bahwa generasi Israel di padang gurun gagal masuk ke dalam pemberhentian Allah bukan karena janji itu tidak berlaku, melainkan karena ketidaktaatan dan ketidakpercayaan mereka. Mereka mendengar firman tetapi tidak memiliki iman. Ini merupakan sebuah peringatan bagi kita. Banyak orang yang mengaku sebagai orang percaya, mengetahui tentang hari Sabat, mengakuinya bahwa Sabat itu baik, tetapi tidak menyikapinya dengan benar. Sabat direduksi menjadi sekedar tidak bekerja, atau sayangnya lebih sempit lagi menjadi sekedar hadir di ibadah. Penulis Ibrani mengingatkan Sabat dengan perhentian Allah pada hari ketujuh dan menegaskan bahwa masih tersedia satu hari perhentian bagi umat Allah. Ibrani 4 ayat 9.
Kata yang dipakai untuk sabat ini adalah sabatismos, merujuk kepada sabat yang sejati, perhentian yang berakar pada karya Allah sendiri. Memasuki perhentian tersebut berarti berhenti dari hiruk pikuk kita, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Ibrani 4 ayat 10. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ini bukanlah sebuah ajakan untuk menjadi malas-malasan. Seorang teolog bernama John Calvin menyampaikan bahwa hati manusia adalah pabrik berhala. Tanpa kita sadari, pekerjaan, tanggung jawab, dan komitmen yang pada dasarnya baik dapat berubah menjadi berhala ketika kita tidak pernah berhenti dari. Sabat menjadi sarana anugerah Allah untuk kita dapat kembali mengoreksi hal tersebut, mengingat kembali mengenai karya Allah Sang Pencipta yang begitu agung dan mulia, dan posisi kita sebagai ciptaan. Sabat bukanlah beban, melainkan anugerah. Hari di mana umat Allah dibebaskan dari tuntutan kerja dan tekanan dunia, supaya mereka dapat menikmati hadirat Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan bersekutu dengan sesama orang percaya. Sabat adalah sebuah latihan iman untuk kita percaya bahwa hidup kita aman di tangan Allah. Namun ironisnya, banyak orang merasa terlalu sibuk untuk sabat, untuk ke gereja dan beribadah, tetapi tidak pernah terlalu sibuk untuk menjadi lelah. Kita punya waktu untuk lelah, stres, burnout, tetapi tidak untuk berhenti di hadapan Tuhan. Sedangkan sabat justru diberikan kepada kita untuk kita memulihkan jiwa, menata ulang orientasi hidup kita, dan mengarahkan hati kembali kepada Allah sebagai pusat. Menguduskan hari Sabat berarti menata ulang prioritas kita, bukan sekedar menyusun jadwal. Ini adalah pengakuan iman kita. Allah adalah Tuhan atas seluruh aspek hidup kita, termasuk waktu kita. Ketika kita menguduskan hari Sabat, kita sedang bersaksi bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh seberapa waktu yang kita gunakan untuk produktivitas kita, tetapi bagaimana relasi kita dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, menguduskan hari Sabat tidak berarti menarik diri dari realitas hidup atau menutup mata terhadap kebutuhan sesama. Sabat justru adalah hari yang dikhususkan bagi Tuhan, dan karena itu harus dijaga dengan penuh hormat sebagai hari ibadah, perhentian, dan pemulihan jiwa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menegaskan bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Markus 2 ayat 27. Bukan untuk meniadakan ibadah, melainkan untuk menyingkapkan maksud Allah yang sejati di dalam. Oleh sebab itu, Sabat tetaplah hari utama untuk datang kepada Tuhan, berhenti dari hiruk-pikuk pekerjaan, dan menempatkan Allah sebagai pusat. Hari-hari lainnya diberikan untuk kita bekerja dengan setia, produktif, dan bertanggung jawab. Namun, dalam situasi tertentu ketika kasih kepada sesama tidak dapat ditunda dan menuntut respon yang segera, tindakan tersebut tidak mengurangi kekudusan Sabat. Dengan demikian, Sabat tidak pernah menjadi alasan untuk menggeser ibadah, tetapi untuk menjadi sumber kasih yang benar, kasih yang lahir dari ketaatan kepada Allah dan berbuah dalam kepedulian kepada sesama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang bukan hanya memanggil kami untuk bekerja dengan setia, tetapi juga mengundang kami masuk ke dalam perhentian-Mu yang kudus. Ampunilah kami karena seringkali hidup kami dikuasai kesibukan dan rasa harus mengendalikan segalanya, sehingga kami lupa bahwa hidup kami aman di tangan Tuhan. Ajarlah kami untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat, bukan sebagai jeda lahiriah, melainkan sebagai tindakan iman yang bersadar penuh kepada karya-Mu yang sempurna. Orientasi hidup kami diluruskan, dan relasi kami di tangan-Mu menjadi pusat dari segala aktivitas kami. Bentuklah kami menjadi umat-Mu yang tahu berhenti di hadapan-Mu, menikmati anugerah-Mu, dan kemudian kembali bekerja dengan hati yang merdeka, penuh syukur, serta hidup yang memuliakan nama. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.